Kalau kamu lari, kau akan kujadikan setan hutan ini. Untuk apa kau membawaku kemari? Aku bicara padamu. Minum, supaya kamu lebih cepat mati. Baik. Aku tahu kau mengerti yang dimaksud dengan mandi. Aku tak bisa begini terus-menerus. Aku butuh mandi di air sungai, danau, kolam, atau apa saja. Pokoknya mandi. Sorda. Kotor. Kau memang jorok. Kau mungkin tak memerlukan mandi selama hidupmu. Tapi aku butuh mandi. Kau tidak tuli. Ternyata Noni penakut. Namaku bukan Noni. Yohana. Noni. Yohana. Noni. Yohana. Rakyat Hindia Belanda telah menderita akibat kultur stelsel atau tanam paksa. Tanahnya dirampas. Mereka harus membayar pajak tanah milik mereka sendiri. Mereka dipaksa menanam kopi, coklat, teh, kina, dan karet. Sebaliknya, sistem ini membuat Belanda menjadi pedagang hasil bumi terbesar di dunia bersama Inggris dan Perancis. Kaum partikelir Eropa juga berduyun-duyun mendirikan perkebunan di Hindia Belanda. Pada waktu itulah cerita ini terjadi. Film Johanna rilis pada tahun 1983. Film ini bergenre drama, diproduksi oleh PT Gramedia Film dengan sutradara Wim Umbo. Dengan para pemain Lydia Kandau, Atok Sudarmono, dan lain-lain. Kisah berawal ketika sang pemuda bernama Pengku melawan para anak buah Tuan Tanah Peter Slotering. Akibat kejadian tersebut membuat khawatir Pak Kromo, tetua desa sekaligus bapak angkat Pengku. Tindakanmu itu keliru, Pengku. Kau pasti akan dicari oleh Tuan Besar Sinyoyan. Tapi aku tidak bisa menahan diri, Pak. Menahan diri itu penting, Pengku. Melawan besi tidak bisa dengan sapu lidi. Kita harus bersikap seperti air. Sangat kusayangkan kenapa hal ini harus terjadi.
mereka pasti akan kembali. Demi kebaikan kita semua, kau harus meninggalkan desa ini, Pungku. Kau harus menyembunyikan diri sampai keadaan menjadi reda. Tapi bagaimana dengan... Jangan pikirkan keselamatan kami. Aku akan menjumpai Tuan Besar Sinyo untuk Pemuda gagah ini pun akhirnya menuruti nasihat bapak angkatnya tersebut. Walau dengan berat hati ia harus meninggalkan Pak Kromo dan adiknya Rinem. Mohon doa restu, Pak. Mas, Sementara itu di markas Undermainin tampak Jan Peter sedang berbincang dengan seorang gadis cantik bernama Johanna, putri Spillman yang baru datang dari Holland. Dan mereka tidak biadab. Hanya warna kulit dan peradaban mereka yang berbeda dengan kita. Menir tadi mengatakan bahwa aku belum lama berada di Netherlands, India, hingga tak tahu keadaan yang Tak sesungguhnya. jauh dari mereka terlihat juga Spillman sedang menjamu petinggi dari Hindia Belanda. Menir Panlan berniat mengangkat Jan Peter untuk menggantikan Spillman yang akan segera pensiun. Kedatangan anakmu Johanna akan memberikan semangat kerja padamu, Nils Spillman. Hartog down, Nir. Apa? Perbincangan mereka pun terhenti. Dua anak buah Jan Peter ini berlari-lari tergopoh-gopoh menghampirinya. Tuan Besar Sinyo, desa Huni, mereka berontak, Tuan Besar Sinyo. Iya, Aduh, Biung. orang tidak punya Rupanya guna. mereka melaporkan bahwa ada perlawanan dari Pengku yang tanah desanya diminta oleh tuan tanah Belanda itu. Pelajaran. Izinkanlah untuk membereskan persoalan ini. Tak menunggu lama, Jan Peter lalu membawa para anak buahnya mendatangi desa Wuni. Nir, Sinyo kejam, pasti akan datang. Masih ada waktu untuk minta maaf. Sekarang sudah hampir malam. Besok pagi, aku sendiri dengan Pak Mirto akan datang ke kantor Onderneming. Kuharap Tuan Besar Sinyoyan akan menerima permintaan maaf kita. Serahkan semuanya kepadaku. Aku yang bertanggung jawab. Suara letusan dari bedil membuat para penduduk lari bersembunyi ketakutan. Namun mereka tak berdaya di bawah ancaman dari anak buah Menir. Di hadapan Menir Belanda ini termasuk Pak Kromo dan Rinem.
model yang berkali-kali terdengar oleh pengku yang berada di hutan sekitar desa itu segera beranjak pergi. Komo, kemari! Pecutan keras mencambuk wajah Pak Kromo hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, menir Belanda memuntahkan timah panas ke tubuh tetua desa tersebut. Terakhir kalinya, aku bertanya, di mana? Dia sudah pergi ke hutan. Bohong! Sang putri Rinem pun menangis histeris sembari menubruk tubuh ayahnya. Jan Pieter menghampiri, langsung menjambak gadis tersebut. Jadi kau anak Kromo, eh? Langtu Simen! Ya, Tuan! Bawa perempuan ini! Kedua tangan Rinem pun diikat dan ia dibawa pergi oleh tuan tanah yang bengis dan kejam itu. Sebelum kamu orang serahkan Inlander bangsat itu, nyawa anak Kromo berada di tanganku. Ngerti? Sementara itu di tempat lain di sebuah meja makan terlihat wajah Johanna yang cemberut di hadapan Jan Pieter. Ia kesal mendengar cerita menir tersebut yang mengatakan sudah menghabisi tetua desa siang tadi. Bukan soal rindu, Menir. Tinggal di Hindia Belanda adalah impianku. Tapi cerita Menir tadi, Cerita tentang Inlander memang selalu menghilangkan selera. Menir Slotering, Menir begitu benci pada Inlander. Sekarang Sudah, aku Yu. ingin bertanya, Di siapa? tengah perbincangan itu, namun tiba-tiba saja muncul seorang pemuda bernama Pengku yang melepaskan anak panahnya. Johanna dan sang ayah berlindung di bawah meja makan. Sementara beberapa centeng berusaha meringkus Pengku, ia menghadapinya dengan tangan kosong. Sebuah hantaman keras mengenai Pengku. Jan Pieter langsung menodongkan pistolnya ke arah Pengku. Mikir! Jangan! Dengan cepat Pengku menghampiri Johanna dan langsung menyandranya. Semua orang tak berdaya mendengar ancaman Pengku. Kemudian ia membawa gadis cantik tersebut masuk ke dalam hutan. Papa. Pergi! Demi Tuhan, jangan melukai anakku. Jangan sakiti anakku. Papa. Langtu Simen! Langtu Simen! Langtu Simen! Iya, Tuan. Sesio. Johanna yang terlihat cerdas meninggalkan jejak dengan menanggalkan nubek-nubek sebagian bajunya yang melekat di tubuhnya agar para pencarinya bisa mengikuti jejak yang ia tinggalkan.
Simin, tangan kanan Menir. Tuan Besar Sinyo! Tuan Besar Sinyo, ini. Di mana kau dapatkan ini? Huh? Di situ Tuan Besar Sinyo. Kita teruskan pengejarannya Tuan Besar Sinyo. Goblok. Apa yang dapat kau lihat di malam yang gelap? Jan Peter pun langsung untuk meneruskan perjalanan pencariannya besok pagi. Keesokan paginya mereka pun kembali memasuki hutan. Jan Peter mendengar teriakan Johanna yang meminta tolong dari kejauhan. Pengku yang mengetahui bahwa Menir Belanda bersama para anak buahnya mendekat, lalu ia mengintai dari balik batu besar. Sesaat kemudian dengan tenaga yang kuat ia mencoba mendorong batu raksasa tersebut untuk menghalau orang-orang yang akan mengejar dirinya dan juga Johanna. Batu besar itu pun menggelinding dari atas bukit dengan cepat menerjang beberapa anak buah Menir Jan Peter. Pengku yang mengintai dari balik semak-semak tampak bersiap-siap dengan senjata panahnya. Satu anak panah dilepaskan dan mengenai target. Dengan cepat kembali ia melepaskan anak panah yang menerjang para anak buah John Peter tersebut. Sementara itu Johanna yang ditinggalkan oleh Pengku menghadapi para Menir itu. Lantas ia mencoba untuk melarikan diri, namun di tengah hutan ia banyak mengalami hambatan seperti bertemu dengan ular-ular berbisa, dan akhirnya ia pun kembali ke tempat Pengku berada. Johanna kembali, ia menemukan Pengku sedang membakar ikan. Kebetulan Johanna sudah berhari-hari tidak makan. Ia pun langsung melahap ikan yang dibakar oleh Pengku. Kalau kamu lari, kau akan kujadikan setan hutan ini.
kau bisa berteriak memanggil teman-temanmu datang kemari. Pengku yang mengintai dari balik semak-semak tampak bersiap-siap dengan senjata panahnya. Satu anak panah dilepaskan dan mengenai target. Dengan cepat kembali ia melepaskan anak panah yang menerjang para anak buah John Peter tersebut. Jangan kamu, goblok, idiot! Mereka pun lalu membalasnya dengan menembaki Pengku, namun luput mengenainya. Bangun! Tembak! Kembali itu ke arah sana! Baik, Tuan. Pas panah pun menancap di mata Jan Peter. Ia mengerang kesakitan. Kartosimin yang kalap lalu menembaki Pengku. Mari lari! Tuan saya, Setelah berhasil memukul mundur Jan Peter dan para anak buahnya, Pengku lalu membawa Johanna ke tempatnya. Tubuh gadis itu pun diikat dengan tambang yang kuat. Ia pun lalu naik ke atas pondok dan menarik tubuh Johanna dari atas bergelantungan di tambang. Pengku lalu membaringkan tubuhnya tepat di dekat pintu. Johanna yang masih diliputi rasa takut lalu menyenderkan tubuhnya di pojokan. Pagi pun menjelang. Johanna terbangun dan terlihat Pengku membawa setandan pisang dari hutan untuk Johanna. Pengku lalu melahap pisang bawaannya itu, diikuti tatapan Johanna yang penuh rasa kesal dan benci terhadap dirinya, orang yang sudah menculiknya ke dalam hutan. Untuk apa kau membawaku kemari? Aku bicara padamu. Namun Pengku tak menggubris ocehan gadis cantik itu. Ia tampak cuek dan terus melahap pisang tersebut. Sebenarnya yang kau kehendaki, ha? Apa sebenarnya yang kau mau? Uang? Papaku bisa memberimu berapa saja yang kau minta. Asal kau kembalikan aku ke owner naming. Johanna pun dibuat bertambah kesal. Ia tendang kulit pisang itu dan Pengku pun tetap diam membisu. Pengku beranjak pergi meninggalkan Johanna. Ia tahu bahwa Johanna sedang kelaparan. Sementara itu Johanna menggigil kedinginan. Tak jauh dari tempatnya duduk tampak ada sebuah makanan. Lalu ia mengambil dan memakannya. Namun makanan itu tidak sesuai dengan selera Johanna. Sementara tak lama kemudian Tengku pun kembali membawakan air. Minum, supaya kamu lebih cepat mati. Baik.
Aku tahu kau mengerti yang dimaksud dengan mandi. Aku tak bisa begini terus-menerus. Aku butuh mandi di air sungai, danau, kolam, atau apa saja. Pokoknya mandi. Florida, kotor. Kau memang jorok. Kau mungkin tak memerlukan mandi selama hidupmu. Tapi aku butuh mandi. Tanpa banyak bicara, Pengku lalu membopong tubuh ramping Yohana dan membawanya ke sebuah air terjun. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Lepaskan. Lepaskan. Ya. Lepaskan, aku bisa jalan. Yohana meronta-ronta, tapi Pengku malah melemparkannya ke dalam air yang jernih tersebut. Beberapa saat kemudian Yohana tak tampak, yang membuat Pengku bingung mencari Yohana. Akhirnya dengan terpaksa Pengku pun melompat ke dalam air. Ia menyelam mencari-cari gadis Belanda tersebut. Ia hanya menemukan robekan roknya saja. Rupanya Yohana bersembunyi di balik bebatuan dan melarikan diri. Yohana terus berlari menghindari Pengku, namun ia terjebak, kakinya tersangkut di balik semak-semak. Terlihat seseorang yang kurang bersahabat mengintip dirinya. Ia pun ketakutan di dalam hutan seorang diri. Orang-orang tersebut langsung menyergap dan membawa Yohana yang berteriak-teriak meminta tolong. Pengku muncul di saat yang tepat. Ia langsung saja melayangkan pukulan dan meraih tubuh Yohana. Sebuah cakaran menggores lengan kanannya. Pengku kemudian membalas pada lawannya yang lainnya. Kembali goresan cakar lawannya mengenai lehernya. Pengku melayangkan pukulan keras. Satu persatu kawanan ini menemui ajalnya. Namun naas Pengku terluka dan kehabisan tenaga. Ia tampak kelelahan. Yohana lalu menghampiri pemuda tersebut dan dipapahnya dibawa ke sebuah goa. Pengku lalu dibaringkan di sela-sela bebatuan. Ia merasakan dahaga yang luar biasa. Minum. Yohana berusaha memberikan minuman dengan kedua tangannya. Namun sayang, air tersebut habis sebelum masuk ke mulut Pengku. Minum.
Johanna kemudian merawat luka-luka di tubuh Pengku dengan tumbuh-tumbuhan yang ia ketahui khasiatnya. Tak hanya itu, ia juga belajar meraih sumber makanan untuk mereka berdua. Semakin lama kebersamaan mereka berdua kian semakin akrab. Pengku mengajarkan cara bertahan hidup di dalam hutan liar, sedangkan Johanna mengajarkan cara menulis dan membaca yang benar. Mengapa kau belum juga pergi? Kenapa kau tidak menemui ayahmu? Tidak apa-apa. Aku telah tahu segalanya tentang dirimu. Kau mengatakannya ketika kau demam. Kalau aku menemui mereka, mereka pasti akan memaksaku untuk menunjukkan tempatmu. Mereka akan membunuhmu. Aku tak ingin kau mati. Mereka akan kutunggu di sini. Kehidupan Pengku dan Johanna di tengah hutan yang hanya berdua itu semula saling benci, tapi kemudian lambat laun mereka saling mengerti dan saling simpati. Ternyata Noni penakut. Namaku bukan Noni. Johanna. Noni. Johanna. Noni. Johanna. Benih-benih cinta di antara keduanya mulai bersemi setelah melewati beberapa peristiwa. Hubungan Pengku dan Johanna semakin erat dan mencapai puncaknya saat Johanna merasa mual dan muntah-muntah. Y-O Y-O-H-A N-N-A N-N-A S-P S-E-E-E L L M-A-N. M-A-N. Nah, sekarang coba baca semuanya. Noni. Repot punya murid tolol ini. Aku bisa menulis namamu sekarang. Benih-benih cinta di antara keduanya mulai bersemi setelah melewati beberapa peristiwa. Hubungan Pengku dan Johanna semakin erat dan mencapai puncaknya saat Johanna merasa mual dan muntah-muntah. Apa artinya? Kenapa, Noni? Kau masuk angin. Sudah 2 bulan ini aku... Makan buah-buahan melulu? Bukan itu. Kau tidak betah tinggal di hutan ini? Johanna yang mengetahui dirinya hamil lalu memberitahukannya kepada Pengku. Mereka berdua nampak semakin bahagia. Ya, kau akan menjadi seorang papa. Ayah. Sudah 2 bulan ini aku tidak. Hingga suatu saat Johanna menginginkan kembali bertemu dengan ayahnya. Aku ingin bertanya padamu. Apa? Tidak. Katakanlah.
nantinya juga harus tetap tinggal di hutan ini. Di sini memang rumah kita, semuanya indah. Tapi, apakah anak kita nantinya juga harus hidup terasing seperti kita ini selama-lamanya? Aku tahu, kita memang tak punya pilihan lain. Tapi bagaimana kalau demi masa depan cinta dan anak, kita berusaha keluar dan bebas untuk hidup layak bermasyarakat? Rasanya perlu kau pikirkan. Johanna terus berusaha meyakinkan Pengku agar mau menemui ayahnya, sampai akhirnya Pengku luluh demi cintanya kepada Johanna. Aku bisa memahami perasaanmu. Aku penuhi keinginanmu. Jadi kita keluar dari hutan ini. Sementara itu di tempat lain, Jan Pieter yang menjadi direktur tak mau meneruskan pencariannya Johanna, dan hal ini membuat Spillman sangat kecewa dan marah terhadapnya. Dua pondok, Pengku dan Johanna mengendap-endap dan hati-hati menghampiri pondok kosong tersebut. Mereka telah bersepakat Johanna yang akan menemui ayahnya, sedangkan Pengku akan menunggu di pondok tersebut. Aku bisa memakai ini untuk menyusup ke Ondernemang. Tak seorang pun yang akan mengenaliku. Juga Papa. Aku harus pergi sekarang. Johanna yang menyamar dengan berpakaian menjadi penduduk setempat memasuki pabrik perkebunan dengan sangat hati-hati, namun ia tak menyadari salah satu centeng mengawasi dan mengikutinya sampai halaman kantor. Johanna akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya. Ia lalu menceritakan semua peristiwa yang dialaminya bersama Pengku di dalam hutan. Yo, Di balik jendela centeng yang tadi mengikuti mendengarkan semua cerita Johanna, lalu melaporkannya kepada Nartosimin. Jadi dia sendiri. Siapkan orang-orangmu. Cepat. baik. Jan Pieter yang mengetahui hal ini lalu membawa semua centeng dan anak buahnya yang lain untuk mengepung dan menangkap Pengku. Dari atas bukit mereka mengarahkan moncong senjata ke arah pondok di mana Pengku bersembunyi. Letupan senjata yang diletupkan dan desingan peluru menghujani pondok Pengku berusaha berlindung dari terjangan timah panas tersebut. Yo! Yo! Anak panah yang dilesatkan dari busurnya mengenai target satu persatu, dan hampir saja mata Jan Pieter yang sebelah terkena panah lagi. Dan hampir saja mata Jan Pieter yang sebelah terkena panah lagi. Mereka lalu merangsek dan menyerang Pengku satu persatu. Ia bisa menghabisi para anak buah Jan Pieter tersebut. Nartosimin pun tak mau ketinggalan. Dengan kedua senjatanya, ia malah mengenai kawannya sendiri.
Semua para centeng bayaran itu tak mampu menghadapi Pengku yang seorang diri dan hanya tersisa Panico yang maju dan menerjang Pengku. Naas, hujaman senjata Panico malah mengenai Nartosimin yang langsung sekarat. Tembakan John Peter mengenai lengan Pengku. Sinyo Belanda ini lalu mencabut pedangnya. Naas, hujaman senjata Panico malah mengenai Nartosimin yang langsung sekarat. Tembakan John Peter mengenai lengan Pengku. Sinyo Belanda ini lalu mencabut pedangnya. Pun menghampiri tubuh Pengku yang penuh dengan luka. Ia lalu memeluk pemuda desa tersebut. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton film ini hingga akhir. Sampai jumpa di film berikutnya. Salam film jadul Indonesia.